Saya ngimpi Sering? serem tuh terus-terusan ngimpi, dimasukin ke dalam kurung batang. Terus saya Apa itu, dimasukin Bu? ke Apa? dalam Kurung batang apa? itu yang buat ngotong orang mati. Keranda? Ya. Oh, keranda. Terus saya sampai masukin ke ini, Hah? ke dalam Liang lahat, liang lahat. sampai Ya ampun. dipakein itu tuh Kain, Kak. bambu-bambu gitu. Oh, Terasa. sering itu. Lebih dekat pernah. lagi mikrofon. Terus awalnya saya mabur-mabur begitu kayak orang di film gitu tuh. Tapi kayak ngimpi tapi kayak benar. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang sudah masuk ke dalam otak dan tubuhnya Pak Agus, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik Pak Agus ya Allah. Beliau ingin bertaubat kepadamu ya Allah. Karena pada waktu memegang ilmu yang ada di dalam tubuhnya Pak Agus, dulu Pak Agus dilumuri dengan kesombongan. Dulunya Pak Agus dilumuri dengan kebanggaan. Dulunya Pak Agus dilumuri dengan merendahkan saudara-saudara yang lain ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, terimalah taubatnya Pak Agus ya Allah, amin. Terimalah taubatnya Pak Agus ya Allah, amin. Terimalah taubatnya Pak Agus ya Allah tentang kemusyrikan yang dikerjakannya ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Pak Agus ya Allah. Setiap saat, dari inci demi inci, dari mili demi mili, dari sel demi sel, aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Pak Agus ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon agar Engkau berikan hidayah kepada Pak Agus ya Allah, dan turunkan rahmat pada Pak Agus ya Allah. Tuntunlah kehidupan Pak Agus ya Allah, tuntunlah kehidupan Pak Agus ya Allah untuk menemukan syariat Islam ya Allah. Tuntunlah Pak Agus ya Allah untuk menemukan syariat-Mu ya Allah. Berikanlah hidayah pada Pak Agus ya Allah. Berikanlah hidayah pada Pak Agus ya Allah. Berikanlah rahmat-Mu pada Pak Agus ya Allah. Beliau di ujung umurnya ya Allah, dan beliau memohon kepadamu ya Allah agar Engkau berkenan menerima taubatnya ya Allah. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, terimalah taubatnya saudaraku yaitu Pak Agus. Terimalah ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar seluruh ilmu-ilmu yang musyrik dalam tubuhnya Pak Agus agar Engkau keluarkan dari tubuhnya ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Pak Agus ya Allah, amin. Semoga dengan sembuhnya Pak Agus bisa meningkatkan iman dan ketakwaan pada Pak Agus padamu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Gimana rasanya badannya Pak Agus? Udah agak enteng saat tadinya nih dada sini agak sesak karena mungkin banyak lendir di sini. Iya. Sekarang alhamdulillah udah agak plong. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa beribadah pada Allah beneran ya Pak ya. Ya insya Allah, amin. Mudah-mudahan menyongsong Ramadan itu udah mulai enakan. Bisa berpuasa dengan lega. Amin. Ya. Amin. Nanti Pak Agus syiar pada lingkungan saudara melawan untuk jangan sampai saudara-saudara atau keponakan atau anak Pak Agus atau lingkungan untuk mencari ilmu-ilmu seperti itu. Itu syiar Pak Agus. Amin. Silahkan disebarkan Amin. Pak Agus. Kak Kiki bagaimana, ada komentar, ada pertanyaan buat Pak Agus? Aku baru pertama kali lihat seperti ini. Baru. Jadi agak ya kaget juga ya, belum pernah ngelihat yang seperti ini. Tapi maksudnya gini Pak Agus, bagusnya udah
sekarang tidak telat untuk menyadari itu hal yang tidak benar, yang salah gitu ya Pak Ustadz ya. Ada orang kan sampai mungkin dia tidak pernah sadar dan dia menikmati aja itu terus sampai tutup usia misalkan ya. Tapi Pak Agus dengan udah usia seperti sekarang menyadari kalau itu adalah suatu kesalahan yang pernah diperbuat dan sekarang minta untuk disembuhkan. Ya, itu udah bagus sekali. Bagus, makasih ya. Makasih Pak Agus ya. Alhamdulillah, iya. Amin. Alhamdulillah, amin. Sabar ya. Ya, silakan Pak Agus. Ya, makasih ya Pak. Cepat baik. Ya pemirsa, cobaan berkurangnya harta atau mungkin juga penyakit yang kita miliki itu adalah sesungguhnya bukan kemurkaan Allah, tetapi adalah sebuah cobaan dari Allah, bentuk perhatian dari Allah bahwa kita jangan sampai melupakannya. Semakin jauh Anda akan semakin memperburuk keadaan Anda. Anda masih bersama kami di Rahasia Batin dan narasumber kedua kita ini ada hubungannya dengan sebuah mimpi buruk. Sebelum saya mempersilakan untuk bisa bergabung di sini, saya ingin bertanya sama bintang tamu kami, Kiki Fatmala. Kiki pernah nggak sih bermimpi sesuatu yang buruk dan menjadi kenyataan? Enggak, ya? belum pernah. Terus aku orang yang jarang sekali ngimpi. Terus umpama pun ngimpi, besok paginya aku gini, aku ngimpi apa ya selalu suka lupa. Jadi aku jarang-jarang sekali mimpi buruk. Suka lupa mimpi, tidurnya lelap banget kayaknya, pasti ngorok nih tidurnya. Kadang-kadang. Oh kadang-kadang, kebayang pasti capeknya ya. Iya. Nah oke, kita sekarang bertemu saja langsung dengan narasumber kita yang katanya bermimpi buruk di bawah sosok berjubah hitam. Seperti apa ceritanya? Langsung saja. Ya Ibu silakan bergabung. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suamah dari Sawangan Depok. Kedatangan saya ke sini, saya sering mimpi buruk. Oh sering. Ya sering mimpi buruk. Tapi sudah lama, saya sakit udah 10 tahun yang lalu. Terus saya pertama sakit, saya berobat ke rumah sakit. Keluhannya apa pas masuk rumah sakit? Dulu saya pendarahan hebat. Di bagian mana Ibu boleh tahu? Di bagian kemaluan. Awalnya saya plek sedikit, terus kemaluan saya keluar seperti orang mau lahiran. Kalau Ibu pernah ngerasain tuh kayak mau pecah tutuban gitu, beletuk langsung saya terus pendarahan. Kalau nggak salah 1 menit sekali darah hidup, darah mati segini keluar. Ya Allah. Tuh udah merasakan sampai pingsan, sampai koma dah gitu. Terus saya balik lagi ke rumah sakit. Terus kata dokter, kalau bisa berobat keluar aja Bu. Terus saya bilang sama suami, ayah sekarang ibu nggak mau ke rumah sakit. Ibu maunya, ibu punya guru sekolah. Nah, sekarang udah almarhum. Terus ibu dibawa ke situ. Berobat terus, tapi masih ada terus. Keliling-keliling dah berobat gitu, udah capek, udah lelah saya gitu. Tapi saya sekarang bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kami kepada Ustadz di sini. Mudah-mudahan penyakit yang ada di dalam saya, ya apa itu misalkan perbuatan orang zalim ya keluarkanlah gitu. Saya pengen tobat nasuha, sembahyang juga biar biar khusyuk gitu. Di awal tentang mimpi itu apa? Mimpi apa itu? Mimpi mah waktu saya saya hamil anak saya yang umur udah 24 tahun sekarang, anak saya yang laki. Saya ngimpi serem tuh terus-terusan ngimpi, dimasukin ke dalam kurung batang. Terus saya dimasukin ke dalam kurung batang apa? Itu yang buat ngotong orang mati. Keranda. Ya. Oh, keranda. Terus saya sampai masukin ke ini ke dalam liang lahat sampai ya dipakein itu tuh kain bambu gitu. Terasa sering itu. Lebih dekat lagi mikrofon. Terus awalnya saya mabur-mabur begitu kayak orang di film gitu tuh. Tapi kayak ngimpi tapi kayak benar gitu. Itu di atas kubur kejar-kejaran gitu pakai kayak obor hidup gitu. Gitu saya. Ada pengalaman mistis lain nggak selain tadi mimpi, ibu merasa sakit-sakitan, secara medis tidak ketahuan gitu ya, harus berobat keluar. Ada mungkin pengalaman lain apa gitu?
Mungkin batuk darah atau apa dari hidung, dari mulut, selain maaf tadi dari daerah. Dulu pernah lagi hamil waktu bulan puasa kan. Itu tapi saya nggak nuduh orang ya, apa penyakit, emang penyakit. Dalam apa-apa nggak tahu, tapi saya nggak pernah sampai sekarang juga saat batuk-batuk penyakit pilek nggak pernah. Gitu saya pas batuk keluar darah. Keluar darah. Sebelum pendahan dari kemaluan. Oh. Anak saya sekarang udah umur 24 tahun. 24 tahun ya. Kayak apa sih, maksud saya kayak keluar rambut gitu-gitu juga ada pengalaman kayak gitu? Oh iya juga ada. Dari Itu mana? mah tapi digendam sama orang. Biasanya, ini biasanya loh. Itu biasanya kalau ada urusan dengan alat vital itu biasanya ibu termasuk orang yang cerewet sambil marah. Ngomel sambil marah itu. Bener gak sih? Jangan cengar-cengir aja, Bu. Siapa yang cerewet Ibu, gitu? ibu lah, sering masa cerewet nggak? tetangga. Ngomel-ngomel gitu. Ngerewetin, ngomelin suami nggak? Seringnya dulu. Enggak, saya mah. Nggak Sama salah suami maksudnya. mah selalu harmonis. Tapi kadang-kadang